Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan ambil makna dari wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Apa itu ayyamul ma'dudat? Miqsam berkata dari Ibnu Abbas, ayyamul ma'dudat, hari-hari ya ma'dud dengan bilangan yang sedikit. Maknanya apa? Ayyamut tasyriq. Ayyam at-tasyriq. Arba'atu ayyam, 4 hari. Yaumun nahar, hari penyembelihan. Wa thalathatun ba'dahu, dan 3 hari sesudahnya. Abu Sayyab, mana hari tasyriq? Walamu. Mana hari tasyriq Abu Sayyab? La ilallah. Oh, Arab bebadak berusaha lupa diketawa nah ini lupa nah. Memikas. Bulan apa? Alhamdulillah. Rapat bagi nangkat turunan ini jauh ya. Masya Allah. Inilah dikatakan ayyam ma'dudat. 10, 11, 12, 13. Maka jumlahnya 4 hari saja. Baik. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Musa, Atha, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Malik, Ibrahim an-Nakhai, Yahya ibn Abi Kathir, Al-Hasan, Qatadah, As-Suddi, Az-Zuhri, Rabi bin Anas, Al-Dhahaq, Muqatil bin Hayyan, Atha al-Khurasani, Malik bin As, dan yang lainnya sama seperti yang tadi. Namanya Ayyamul Ma'dudat, 10, 11, 12, 13. Maka ini tafsir sahabat, demikian juga tafsir tabi'in. Dan inilah yang dimaksud dan yang ditunjuk oleh ayat firman Allah, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih." Siapa yang ingin segera selesai melontar keluar dari Mina 2 hari saja boleh. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Siapa yang lambat juga boleh. Berarti kalau yang cepat 11, 12. Mulai dari 10 tentunya. 10, 11, 12. Kalau yang lambat 10, 11, 12, 13. Baik. Dan wa yata'allaq biqaulihi, kaitannya dengan firman Allah, wa dzkurullah fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada ayyam ma'dudat, hari-hari yang jumlahnya sedikit itu. Zikrullah alal adhahi, berzikir ketika kita menyembelih. Ya, berzikir ketika kita menyembelih korban. Bismillah, Allahu Akbar. Wa dzikrul muaqqat khalfas salawat. Demikian juga wa dzikrullah ini, berzikirlah kepada Allah ini kaitannya dengan zikir muaqqat, muqayyad, setelah salat 5 waktu. Wal mutlaq fi sairil ahwal, dan zikir mutlak setiap keadaan. Jadi makna dari wa dzikrullah ini luas. Ya, luas sekali. Wa yata'allaqu bidzalika aidan at-takbir. Termasuk juga wa dzikrullah masuk takbiran. Termasuk juga zikrullah inda ramil jamarat, berzikir ketika melontar jamarat. Ya, berzikir ketika melontar al-jamarat. Baik. Apa zikirnya kalau kita melontar jamarat? Haji Mas'ud. Allahu Akbar.
setiap batu. Kalau itu 7 berarti 7 kali 3 berarti 21 kali takbir. Ini juga masuk wadzikrullah. Ya, masuk wadzikrullah. Kullu yaumin min ayyamit tasyrik, setiap hari dari hari tasyrik. Yang lambat melontar jumrah tanggal 21 batu. Tanggal 2 21 batu. Tanggal 3 juga 21 batu. Berarti sejumlah itu dia zikir takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan derajat hadis ini hasan. Innama ju'ila at-tawaf bil bait was-sa'i baina as-safa wal marwah wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah. Allah jadikan tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, melontar jumrah untuk menegakkan zikrullah. Untuk menegakkan zikrullah. Riwayat Ibunda Aisyah dalam Tirmidzi ini yang dikatakan hasan sahih. Innama ju'ila ramyul jimari was-sa'yu baina as-safa wal marwah liiqamati dzikrillah. Dijadikannya melontar jumrah, sa'i antara Safa dan Marwah untuk menegakkan zikrullah. Karena di Safa orang zikir, di Marwah juga orang zikir, tidak boleh putus dari apa? Zikir. Setiap di Safa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 3 kali diselingi dengan doa 2 kali, selama 7 kali. Kemudian turun lari-lari kecil, terus berzikir. Jadi semuanya penuh dengan apa? Zikir, bukan saja gerakan. Walamma dzakarallahu ta'ala an-nafral awwala, ketika Allah sebut nafar awal. Ya, nafar awal. Apa nama nafar awal, Jamdun? Apa? Mempercepat uang ke, mempercepat rezeki ke. Ini jelas Jamdun. Haji Mardi, apa arti nafar awal? Nah, lupa dengan Haji Mardi ini. Haji Alfi, Santa, mempercepat kembali ke Makkah pada tanggal 12. Iya, rana nafar awal Jamdun. Ya, apa lagi dipercepatin ini udah jelas. Ya. Baik, ulang dan ngulangin ruang nikah. Ya. Bagus kalau ngulangi haji kan? Ya, bagus sekali. Baik. Ketika Allah menyebut nafar awal, nafar tsani, huwa tafarruqun nas fi mausimil hajj. Ini dia penjelasannya. Ketika orang mulai berpencar yang sebelumnya kumpul. Ya. Tafarruq, berpencar ya, dari musim haji ila sairil aqalim wal afaq, pulang ke seluruh penjuru dan seluruh negeri, ba'da ijtima'ihim fil masyairi wal mawaqif, setelah mereka berkumpul di masyair dan berkumpul di mauqif, tempat wukuf. Ini dia makna dari nafar itu. Jadi setelah kumpul pisah, pulang sudah. Karena mulai dari tanggal 8 kumpul di mana? Mina. Tanggal 9 kumpul di mana? Di Arafah.
Harus seragam semua pekerjaannya. Nah, kalau umrah kan bisa nggak seragam. Maksudnya yang duluan datang ya duluan. Tapi kalau wukuf ya harus bareng. Melontar jumrah juga harus bareng. Mabit juga harus. Nah, setelah itu baru berpencar. Pulang masing-masing. Ini namanya nafar. Ya, nafar. Ya, nafar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah kepadanya kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, huwallazi dzara'akum fil ard wa ilaihi tuhsyarun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kalian, meletakkan kalian di muka bumi, ya, wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dikembalikan dan dikumpulkan semuanya. Inilah dia ayyam al-ma'dudat, beberapa hari dengan jumlah yang sedikit, diperbanyak untuk zikrullah azza wa jalla di al-masyair, di mawaqif, tempat wukuf, demikian juga Muzdalifah, demikian juga Mina. Jadi jangan dipakai untuk jalan-jalan, ya, keliling-keliling di Mina. Ya, kita mau tur dulu katanya. Ya. Jadi manfaatkan zikir. Maka lihat Umar radhiyallahu anhu yukabbir bimina, dia bertakbir di Mina, ya, wa fi qubbatihi, di tendanya, fayukabbirun nas, orang-orang pun ikut bertakbir, hatta tartajja Mina, sampai Mina itu bergema dengan suara apa? Takbiran. Ya, Mina itu bergema dengan suara takbiran. Ya, ini yang kita manfaatkan di Mina. Saya kira itu dia faedah dari ayat yang ke-203. Insyaallah berikutnya ayat 204. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Abu. Masalah hayat ini askurun. Apa? Ha ilah ilah. Ulangin. Ya tekanggu salah Quran ini aja. Ya tekanggu ngarang-ngarang. Wa dzukurullah. Wa dzukurullah. Coba. Wa dzukurullah. Fi ayyamim ma'dudat. Fi ayyamim. Ayo terus. Nah, pertanyaan ini nanti sikir keluar pilihan Mina. Ayo kan gitu. Nggak ada bilang luwek-luwek zikir keluar dengan Mina. Banyak-banyak zikir di hari-hari tasyrik dan hari penyembelihan. Iya. Kumbe ke hukumna. Bayang pun suruh itu ini. Ya jelas perintahnya. Jadi ini adalah perintah. Iya, kita katakan hukum asal zikir itu adalah sunnah. Tapi di sini ada perintah menunjukkan lebih utama lagi. Jelas Abu? Aduh ya naraf ketuanan jelun ini jurana. Lanjut dulu. La ilaha illallah, lanjut dulu kan. Masalah mayit sebelum
Baik. Mayit sebelum ditanam dia sudah makan karena makan di rumah mati belum ditanam lagi. jadi yang mati makan ini. Oh iya, ngono no. Foto ngono. Ya apa dikuburkan? Nah, wah makan ya pegawai. Oh. Ah. Mayatnya yang makan? Iya. No. Wah mati. Ah? Wah mati yang kena makan. Makan terang ke. Sehat dia makan. Oh. Terus? Nah, apakah pertanyaan hukumnya? Ah, ya. Makan-makan di tempat kematian. Ini hukumnya adalah haram. Ini termasuk niyahah. Bentuk dari bentuk meratap. Jelas Abu? Oh. Nah, jelas pertanyaan Abu Banu dengan mati nu mangan kan ini. Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya? Ada Buhur? Pesahab? Gaji Mardi Juluka, wakilna. Baik. Orang ngobrol tidak membatalkan sa'i Jimardi. Yang penting diobrolkan yang baik-baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh kita melempar jumrah pada hari 10, 11, 12, 13? Memang itu waktunya. Ya, memang itu waktunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Nah, masalah kita niki sholat. Ruku. Ruku diulangkan kita. Oh. Dek tadi ono atau sujud niki terus diulang kita. Atau ruku niki langkang kita kan. La ilaha illallah. Separuh niki niku macam-macam. Terutama yang pakai celana ya. Terus pertanyaannya apa Bu? Pertanyaan ini hukum namun. La ilaha illallah. Jadi waktu dia sujud ruku katanya Bu Sayap, belakang yang dilihat dari celah-celah kedua kakinya katanya. Bagaimana? Inilah namanya ya ikhtilasus syaitan. Setan itu telah ya mencopet sholatnya. Kenapa? Karena otomatis orang ketika dia ruku, dia disuruh ya meluruskan apa? Punggungnya beserta kepalanya. Ya, dilihat ke bawah. Bukan melihat ke belakang. Kalau sampai dia tengok belakang berarti apa? Kepalanya pasti turun ini. Ya, memang ada yang seperti ini para jamaah. Allahu Akbar. Nara dengar-dengar melemudi, liar ya. Allahu Akbar. Ada suara jatuh waktu ruku, dicari dia. La ilaha illallah, ini berat ini. Ya, ini akan mengurangi jelas pahala apa? Salat kita. Wal iyad billah. Allah taala ala wa ala. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana mengubur jenazah dua orang dalam satu yang lihat? Kalau darurat tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa ala. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, dan Dalam satu pengurusan jenazah pernah kami dapati sebelum dijajakan itu disiram pakai daun bidara juga. sebelum apa? Sebelum pijat. Tidak tepat. Daun bidara itu nanti saat memandikan karena itu adalah sebagai pembersihnya. Ini tidak tepat. Allah taala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Perapik.
Begini ya, oke. Enggak ada masalah. Yang penting jangan zikir di dalam WC. Adapun di luar terus takbiran, zikir, dan diperbanyak lagi zikirnya saat itu. Lebih banyak dari hari-hari biasa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Perempuan lebih baik sholat di rumah di waktu umroh apa sebaiknya kita sholat di hotel? Kita katakan ya di Madinah jelas tetap lebih baik di mana di hotel. Di Mekah pun kita katakan dia di hotel selama tanah haram tetap juga mendapat 100.000. Tapi kalau dia ke masjid tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Bu Jalpi. Takbir masing-masing jelas. Tetap takbir masing-masing. Begitu selesai salam kita takbiran, silahkan. Tapi masing-masing bertakbir, tidak usah dengan satu alunan suara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah membaca hadis dengan memberi nada ketika halaqah diperbolehkan? Ya, insyaallah tidak ada masalah. Tapi tidak perlu pakai tajwid gitu. Karena ini bukan Quran. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ya, Mami Waton. Apa? Sab kedua. Bekak ke pendarija. Dari apa lekak jamak? Oh, kak kendarija. Kecuali narak gempa pendarija berbau. So. Ya, tidak ada masalah, boleh. Jadi sab di depan kosong Allahu Akbar ya boleh kita maju. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Lanjut dulu Abu. Lanjut. Surat Al-Baqarah. La ilaha illallah. Yukallifullahu nafsan La yukallifullah. La la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wusahat. Wus'aha. Ayo. Nah, pertanyaannya itu. Kalau dia idiri semakin tegang sugi. Apa? Idiri niki miskin tegang sugi. Nah, isugi turunang diri. Nah, bagaimana hukumnya? La ilaha illallah. La ilaha illallah Abu. Tahu ke yang hukum Allah nyadeknya sugi ini nih. Jadi Abu saya bertanya, orang kaya Allah takdirkan dia menjadi miskin. Orang miskin ditakdirkan menjadi kaya. Bagaimana hukumnya ini? Oh, ini nggak ada hukumnya nih Abu. Allah yang menetapkan dia kaya dan miskin. Bagaimana kita membuatkan dia hukum? Jelas Abu? Nggak bisa kita buatkan dia hukum. Tapi kalau pertanyaan begini, ada orang miskin dia pengen kaya, dia ngerampok, dia mencuri, bagaimana? Baru ada ini. Jelas? Masya Allah. Baik hadirin rahmatullah azza wa jalla, ada pertanyaan kita dari Kanz Media Sunnah Jakarta. Di WC di masjid dekat kompleks saya menghadap kiblat, tapi ada satu keadaan anak kiblat dan menggunakan WC tersebut, apa berdosa? Kalau di dalam bangunan tidak ada masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Meskipun paling afdalnya jangan menghadap, jangan juga membelakangi. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, kalau dalam bangunan boleh. Ya Allah taala ala wa alam. Ya Jamardi. Kan wah ketua nang dini. Oh, wah ini. Aduh. Kah, silain Karing. Ya Abu Surayan dulu nih. Apa?
Ih, kan ini Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Radhiyallahu Hah? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya, Bu? Terus? Ini kenapa makanya tuh? Tadi malam ngaji ya, Bu? Nah, ini tadi malam ini jawabannya nih. Ya, di Sukarara ketika kita membahas tentang ya hukuman bagi yang tukang gambar. Ya Pak Guru ya? Jadi hari kiamat sudah kita sebut ini adalah ta'jiz. Ini adalah menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk memberikannya nyawa. Sesuatu yang mustahil. Ya. Dan tentu dengan setiap gambar yang dibuat itu, dengan itu disiksa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum uang haram disedekahkan? Ya tetap haram. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ada saudara pinjam uang tapi saya pinjam emas, nanti mengembalikan juga emas. Bagaimana? Tidak ada masalah. Tapi harus semisal. Ya, harus semisal. Wallahu ta'ala ala wa alam.